Anak ini bangun tidur di kamar nenek. Dia lalu memanggil neneknya untuk bangun, tapi nenek tak menjawab, sehingga dia duduk di sudut sambil menatapnya. Dia tidak tahu kalau neneknya sudah meninggal saat tidur. Tiba-tiba ada orang masuk ke rumah. Anak itu bersembunyi di dalam lemari, mengintip di balik celah pintu. Beberapa saat kemudian, dia melihat neneknya dimasukkan ke dalam kotak hitam. Anak itu kesal. Dia melompat keluar jendela, berlari mengejar mobil jenazah yang membawa nenek. Tapi mobil itu terlalu cepat. Malam itu, dia kembali dengan senjata mainan miliknya. Pamannya lalu mengajaknya pulang. Tapi dia terisak dan berkata ingin bertemu dengan nenek. Pamannya lalu menyerah. Dia mengeluarkan sejumlah uang dan meminta seorang pria menjaganya selama beberapa hari. Keesokan harinya, pria itu dengan halus mengatakan bahwa neneknya sudah berada di ujung menara. Dia pun sadar bahwa dia tidak akan pernah bertemu lagi. Anak itu pun menangis amat pilu. Malam itu, dia duduk sendiri di luar, memutar rekaman suara neneknya, menatap bintang-bintang sambil menangis dalam diam. Melihat hal tersebut, pria itu merasa sangat sedih. Pada hari ulang tahunnya, pria itu menyimpan rekaman suara sang nenek ke dalam boneka dan memberikannya sebagai hadiah. Saat dia menekan tombol, suara sang nenek kembali terdengar. Dia memeluk boneka itu erat-erat sambil menangis. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Seorang wanita datang mengaku sebagai ibu kandungnya. Dia memohon untuk membawa sang anak bersamanya. Pria itu bimbang karena sudah dititipkan. Selain itu, sang anak telah menganggap pria itu sebagai ayahnya. Dia membuat sebuah gambar untuknya dan berkata, "Aku tidak lagi sedih karena nenek, karena aku sekarang punya ayah." Pria itu sangat terharu. Saat di rumah, dia membuat sang anak mengingat alamat rumahnya. Anak itu merasa ada yang tidak beres, tetapi ia hanya mencium sang pria, lalu tertidur di lantai. Kemudian, pria itu membawanya ke mobil wanita tadi. Dia terus memperingatkan sang wanita untuk menjaga anak itu. Dia bahkan memberinya bekal. Tiba-tiba, anak itu terbangun dan memegang tangan pria itu. Dia melepaskan genggamannya dan melihatnya pergi. Dia lalu berlari mengantarkan kepergian sang anak hingga tak sanggup lagi melangkah. Anak itu menangis dan berteriak memanggil namanya. Setelah kepergiannya, dia berbaring di kamar setiap hari, menatap gambar yang diberikan anak itu. Suatu hari, dia mendapat telepon, anak itu telah hilang. Dia sangat panik mendengarnya. Ternyata, dia rindu kepada sang pria lalu pulang sendiri karena masih mengingat alamat rumahnya. Saat mereka bertemu lagi, keduanya berpelukan. Dan pada akhirnya, sang ibu tidak perlu membawanya pergi, namun tetap menjenguknya dan membiarkan dia hidup bersama pria itu.